Langkanya keberadaan satwa endemik asli Bali menggugah banyak pihak untuk mulai melestarikan jalak Bali. Salah satunya rumah penangkaran burung jalak Bali yang ada di Desa Bongan, Kabupaten Tabanan. Jalak Bali, satwa endemik asli Pulau Bali ini berbulu putih di seluruh tubuh, kecuali bagian ekor berwarna hitam. Pada tahun 1991, jalak Bali dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Karena kicauannya yang indah, dahulu banyak diburu warga untuk dipelihara. Kini, keberadaannya semakin langka. Sejumlah pihak mulai melakukan penyelamatan satwa asli Bali ini dari ancaman kepunahan. Seorang penghobi burung asal Desa Bongan, Tabanan, sejak tahun 2012 mulai melakukan pengembangbiakan burung jalak Bali. Bersama penghobi burung lainnya, Ketujiwa Artana membuat kelompok penangkaran yang tersebar di 22 titik di Kabupaten Tabanan. Dari hasil penangkaran tersebut, kini mereka berhasil mengembangbiakan hingga 160 ekor jalak Bali. Dan di rumah penangkaran inilah ratusan ekor burung jalak Bali berkembang. Sekitar tahun 2012, kita langsung menangkarkan yang itu ngawali jalak putih dulu. Jalak putih, setelah berkembang banyak, itu didatangi DKSDA Tabanan, karenanya jalak putih sudah termasuk satwa dilindungi. Nah dari sanalah kita langsung mengurus izin dan sekalian mengurus izin penangkaran jalak Bali. Karena penangkaran jalak Bali dan jalak putih tidak jauh beda. Mengembangbiakan jalak Bali tidaklah terlalu sulit. Pengetahuan biologi dan perilaku reproduksi jalak Bali sangat penting agar penangkaran jalak Bali bisa sesuai yang diharapkan. Layaknya merawat bayi, dalam memberi makan pun perlu perhatian dan ketelitian. Karena belum bisa makan sendiri, makanya harus disuapin. Terus kalau udah 1 bulan diajari makan, baru bisa makan basah. Setelah 1,5 bulan bisa dia makan kering. Hasil pengembangbiakan burung jalak Bali di penangkaran dijual dengan harga sekitar 4 juta rupiah, sedangkan sepasang indukan jalak Bali sekitar 8 juta rupiah. Penangkaran burung jalak Bali tidak hanya sekedar untuk kegiatan konservasi dan peningkatan populasi, namun juga untuk pengembangan wisata. Dan 10% hasil penangkaran ini akan dilepasliarkan ke habitat aslinya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.